Yang dalam satu hadis dikatakan as-sayyid huwallah. Sayyid itu ada, saya itu adalah yang ditunduki, pimpinan yang ditunduki itu. As-sayyid huwallah. Sehingga orang-orang Wahabi mengatakan tidak boleh sayyid untuk manusia, karena Nabi mengatakan as-sayyid huwallah. Itu keliru. As-sayyid wallah, yang dikatakan sayyid itu Allah, maksudnya sayyid yang sempurna, ditunduki secara sempurna sebagai Tuhan. Kalau ditunduki sebagai makhluk, ya boleh aja dikatakan sayyid bagi makhluk. Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Ini di Bukhari ini. Ana sayyidu waladi Adam. Saya ini sayyidnya anak Adam, hanya pimpinannya anak Adam. Nabi juga mengatakan kepada Sayyidina Hasan, inna ibni hada sayyid, cucu saya ini sayyid, maksudnya seorang pimpinan. Sayyid bagi Allah ya yang sesuai dengan keagungan Allah, sayyid bagi makhluk ya yang sesuai dengan makhluk. Sama-sama sayyid untuk Tuhan lain, untuk makhluk lain. Gara-gara salah paham ini, orang Wahabi itu ada orang mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak boleh. Apa sayyid wallah katanya. Itu salah paham. Nabi sendiri mengatakan saya ini sayyid. Nah, sayyid wallah itu maksudnya sayyid yang secara mutlak tanpa batas, ditunduki tanpa batas. Itu ya hanya Allah. Manusia dikatakan ini orang al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah minal mu'minin dhaif. Mukmin qawi lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Tapi Allah juga punya sifat qawi, tapi qawinya Allah dengan qawinya mukmin ya lain. Qawinya Allah tuh yang maha kuat, yang enggak ada batas kekuatannya. Kalau kuatnya mukmin maksudnya kuat yang sesuai dengan makhluk, kekuatan yang Allah berikan kepada makhluk. Paham ini ya? Kenapa ini saya ceritakan ini? Karena ada orang yang itu mensirik-sirikan orang yang baca sholawat nariyah, karena mensifati Nabi tanhalu bil uqad ya. Nabi itu terlepas dari sebab dia al-uqad, kesulitan. Yang bisa melepaskan kesulitan itu ya Allah. Iya. Hakikatnya yang bisa melepaskan kesulitan itu Allah. Asbabnya makhluk. Nabi itu asbab. Dalam sholawat Fatih itu kan al-hadi ila siratikal mustaqim. Nabi dikatakan al-hadi. Oh, ini menyamakan Nabi dengan Tuhan. Oh, tidak ya. Allah itu menunjukkan ya dengan yang sesuai dengan keagungan Allah. Makhluk juga menunjukkan yang sesuai dengan kemakhlukannya. Paham? Maka dalam Quran itu dikatakan innaka la tahdi man ahbab. Hai Muhammad, kamu tidak bisa memberikan hidayat kepada orang yang engkau sukai. Tapi dalam ayat lain Allah berfirman wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau Muhammad ini menunjukkan jalan yang lurus. Dalam ayat lain dikatakan kamu tidak bisa menunjukkan. Dalam ayat lain dikatakan engkau Muhammad menunjukkan jalan yang lurus. Maksudnya gimana? Yang hakikatnya menunjukkan yaitu ya hanya Allah. Kalau Nabi itu menunjukkan sebagai asbab. Paham ya? Maka kayak sholawat-sholawat yang seperti itu, muji-muji Nabi seperti itu tidak syirik itu. Yang mengatakan syirik itu orang nggak paham Quran. Quran juga
menisbatkan sesuatu itu kadang-kadang kepada Allah, kadang-kadang kepada makhluk. Kepada makhluk maknanya asbab, kepada Allah maknanya Rabbul asbab. Paham? Dalam Quran dikatakan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan. Dalam ayatnya lain Qul yatawaffakum malakul mauti. Yang mematikan tuh malakul maut, Israel. Loh ini gimana tuh? Katanya yang mematikan tuh Allah. Ayat lain mengatakan yang mematikan tuh Israel. Gimana itu? Yang mematikan Allah hakikatnya, yang mematikan Israel asbabnya. Mahfum? Ini harus paham ini. Maka kalau ada orang mengatakan ini, kenapa kok dia mati? Ya memang dimatikan oleh Allah, benar. Kenapa kok dia mati? Ya, dicabut nyawanya sama Israel, ya benar. Kenapa kok dia mati? Tabrak mobil, ya benar. Mentabrak betul loh. Ya. Tabrak mobil itu asbab zahirnya, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel itu asbab batinnya, dimatikan oleh Allah itu hakikatnya. Paham? Hakikatnya yang mematikan adalah Allah. Asbab ghaibnya Israel. Asbab zahirnya tabrak mobil atau yang lain-lain banyak. Jadi tidak ada yang salah, asalkan paham. Jadi kalau nggak paham ya malah salah kabeh. Nggak paham kok piye. Jadi orang itu harus tahu bahwa dunia itu ada asbab, ada yang menciptakan asbab. Maka kadang-kadang perkara itu dinisbatkan kepada asbab, kadang dinisbatkan kepada langsung Rabbul asbab. Kedua-duanya itu dalam Quran ada semua. Dalam Quran ada semua. Nabi Yahya dikatakan wa sayyidan wa hasura, ya tak? Ya tak? Nabi Yahya itu dikatakan sayyid dalam Quran. Masa orang mengatakan sayyid Sayyidina Maulana Muhammad musyrik katanya. Oh, kurang ajar kamu itu. Allah itu subhanahu wa ta'ala sendiri lo mengatakan bahwa Nabi Yahya itu sayyid wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan minas salihin. Ya sayyid yang sesuai dengan makhluk. Lihat susunannya. Kalau untuk makhluk ya sayyid yang sesuai dengan makhluk. Kalau untuk Allah ya sayyid yang sesuai dengan Allah. Seperti orang Saudi itu kalau ada orang mengatakan Maulana itu juga disalahkan. Oh, Maulana itu Tuhan itu. Maulana kok Tuhan ya? Maulana itu bisa dikatakan untuk Tuhan juga bisa. Tapi dikatakan untuk makhluk juga bisa. Maulana itu maknanya tuan. Sayyidina Umar mengatakan Bilal ada Maulana. Bilal ini Maulana Sayyidina Umar. Maula ini maksudnya ya Maula yang cocok dengan makhluk, orang yang mulia di kalangan kita. Kalau Maula untuk Tuhan maknanya yang maha mulia. Kalau istilah bahasa Indonesia gitu. Kalau Maulana untuk makhluk yang mulia, kalau untuk Tuhan yang maha mulia. Terjemahnya begitu, beda. Yang mulia Nabi besar Muhammad SAW, benar. Yang maha mulia baginda Muhammad, keliru. Yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bahasa-bahasa ini penting nih.
supaya nanti kalau kamu ketemu orang Wahabi nggak dijeglok. Wahabi tukang bikin masalah misalnya. Ini sebetulnya tidak ada masalah, tapi mereka ini mengusil, memang kerjaannya yang bikin masalah itu. Tidak pernah menyelesaikan masalah, pekerjaannya yang bikin masalah. Bikin pertengkaran dengan umat Islam, sehingga umat Islam diajari seolah-olah orang-orang dulu, ulama-ulama dulu tuh nggak ngerti agama semua, yang ngerti dia aja. Nah, ini adalah termasuk pemikiran yang bahaya. Allah. Anta engkau tahkumu akan memutusi baina ibadika antara hamba-hamba engkau fima dalam perkara kanu yang adanya mereka fi dalamnya yakhtalifun mereka berselisih. Memang dunia itu tempatnya orang berselisih, orang kafir, orang iman. Enggak usah kamu aneh, justru karena dunia itu tempat perselisihan, maka nanti akan ada hari di mana Allah memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah, yaitu hari kiamat. Jadi wujudnya macam-macam manusia, macam-macam pendapat di dunia ini, bagi orang iman itu menunjukkan bahwa setelah dunia ini ada akhirat. Karena tidak mungkin Allah membiarkan terus yang salah itu dibiarin aja, yang benar dibiarin aja. Enggak, pasti Allah akan memutusi, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Afanaj'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun. Apakah akan aku jadikan orang yang menyerahkan diri kepada Allah, akan aku jadikan seperti orang yang durhaka? Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kamu bisa keputusan seperti itu? Jadi kamu jangan terlalu sedih dengan adanya perbedaan agama, perbedaan. Ya, ini menunjukkan nanti akan ada pengadilan. Semua ini menunjukkan nanti akan ada pengadilan. Jangan salah paham. Ini agama macam-macam, pendapat macam-macam oleh Allah dibiarkan aja di dunia. Menunjukkan macam-macam itu nggak apa-apa. Nah, itu jadi orang jil itu. Orang jil itu begitu itu. Agama macam-macam nyatanya kok ya dibiarkan oleh Allah, berarti apa itu agama sama saja. Dibiarkan bagaimana? Nah, kok tolol betul kamu itu. Allah ngutus nabi-nabi, rasul-rasul itu memberitahu yang benar mana, yang salah mana, kok dibiarkan? Enggak dibiarkan. Allah sudah ngutus nabi, nabi diteruskan para sahabat, teruskan para ulama-ulama. Sudah jelas yang hak yang batil, tetapi juga masih ada saja orang yang ngotot. Maka nanti hari kiamat akan ada pengadilan. Paham? Ini kakeknya Rasulullah, Sayyidina Abdul Muthalib, itu beliau ini padahal zaman itu belum ada agama ya, di Mekah itu ya dikit-dikit aja bekas-bekas agama Nabi Ibrahim, sedikit sekali yang orang tahu. Maka beliau ini senantiasa memberi nasihat di depan Ka'bah itu pada orang-orang Mekah itu. Orang itu kalau berbuat jahat, sudah tak, nanti satu saat pasti dia akan celaka. Lihat itu, fulan itu nakal, jahat, akhirnya jungkel. Nah, fulan jahat, akhirnya jungkel. Satu saat ada orang jahat di Mekah itu, tapi sehat walafiat aja, sampai mati itu kayak nggak ada masalah begitu, sehat walafiat saja. Maka orang-orang lapor sama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu orang jahat kok lain ya, ini kok selamat aja sampai mati, dia kok kelihatannya
no problem. Nah, maka Abdul Muthalib bilang, dia merenung sebentar, jangan bilang begitu. Setelah dunia ini nanti akan ada akhirat, di sana Allah akan berikan keputusan. Padahal ini belum ada nabi, belum ada rasul, tapi memang ini Abdul Muthalib ini kakeknya Rasulullah, jadi barokahnya pernah untuk lewat Rasulullah punggungnya itu, dia itu hatinya itu pasti nih akan ada hari pengadilan nanti. Dunia ini yang ada yang menciptakan kok orang jahat kok dibiarkan, nggak mungkin kok dibiarkan di sini, berarti nanti masih ada urusan lagi, itu namanya hari akhirat. Jadi belum ada nabi, belum ada rasul, itu Abdul Muthalib itu sudah yakin sama akhirat. Itu anehnya itu. Jadi maka ada orang tanya, bagaimana mbah-mbahnya Rasulullah itu agamanya apa? Agamanya Islam. Nah, belum ada nabi pada waktu itu, bagaimana? Ya kan syariatnya Nabi Ibrahim itu masih ada sisa-sisanya di Mekah. Nah, kakek Nabi itu menurut cerita-cerita itu orang iman semua itu. Bukan penyembah berhala, bukan. Maka ketika Abroha mau menghancurkan Ka'bah, Abdul Muthalib mengatakan, Ka'bah ini punya Allah, nggak akan bisa kamu. Jadi dia ini sudah yakin yang kepada Allah juga sudah kuat ini Abdul Muthalib ini. Nggak bisa, ini punya Allah kok ini. Akhirnya betul Abroha dihancurkan semua oleh Allah. Walaupun belum ada nabi, belum ada rasul, kakek-kakeknya para nabi ini orang-orang yang jernih hatinya, itu orang-orang bersih itu. Fitrahnya itu bersih, sehingga mereka ini pokok-pokok agama itu sudah Allah kasih kefahaman, walaupun belum ada nabi, belum ada rasul. Rinciannya yang nggak tahu mereka, tapi pokok-pokok itu tahu, karena hatinya bersih dan juga karena masih adanya bekas-bekas syariat Nabi Ibrahim di Mekah yang walaupun tinggal sedikit. Nafhum ikhwan? Taqabbalallah.